Pemirsa, kita kembali ke kasus wanita yang tewas dalam lift di Bandara Kuala Namu. Dan untuk mengetahui informasi terkini atas kasus tewasnya wanita yang jatuh di bawah lift tersebut dan informasi mengenai pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait atas hal ini, kami sudah bergabung dengan Abiyadi Siregar yang merupakan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abiyadi. Waalaikumsalam Mas Rara, selamat pagi. Baik, Pak Abiyadi, ini semalam sudah ada pemeriksaan terhadap beberapa pihak. Apakah sudah bisa diungkapkan Pak bagaimana hasil pemeriksaan sementara atau hasilnya seperti apa? Ya, jadi dalam 2 hari terakhir kan kita sudah melakukan permintaan penjelasan dari beberapa pihak ya. Tadi kemarin itu kita sudah minta keterangan dari pihak otoritas bandara atau Otban. Lalu kemarin itu kita juga sudah minta penjelasan kepada pihak PT Angkasa Pura Aviasi atau PT APA atau yang mereka lazim sebut dengan PT API. Jadi ada beberapa hal yang pemeriksaan itu kita lakukan dalam rangka upaya untuk melengkapi informasi-informasi atau data yang kita butuhkan dalam rangka untuk penyusunan laporan akhir hasil pemerintah pemeriksaan atau LAHP yang nanti akan kita terbitkan dalam akhir semua proses penanganan kasus ini. Jadi kita harapkan nanti itu bisa selesai dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat apakah ada maladministrasi dalam peristiwa ini. Gitu. Jadi hasilnya kira-kira bahwa banyak hal yang kita dapat informasi dari kedua belah pihak ya, yang kemarin itu kita tanya beberapa poin ya, banyak sekali, ada sekitar 3 jam lebih semalam diskusinya itu. Mulai kita tanya dari misalnya posisi pihak yang bertanggung jawab di dalam operasionalisasi bandara, bahwa itu sudah betul itu di bawah operasionalisasi pihak PT Angkasa Pura Aviasi atau PT APA atau lazim disebut PT API itu. Jadi ini perusahaan yang betul-betul bertanggung jawab tentang operasionalisasi bandara. Lalu kita juga kemarin misalnya tanya, ya ada banyak isu tulah semalam yang tentang hak misalnya korban apa saja yang bisa diberikan ya, itu juga kita tanya kemarin ya, sampai kepada soal SOP tentang pengaduan misalnya. Ini pengaduan di bandara itu ya. Jadi kita tanya kemarin misalnya bagaimana kalau orang mengajukan misalnya ada kehilangan atau kehilangan orang atau kehilangan barang, bagaimana mekanismenya. Nah, di situ kemarin yang saya lihat juga kita dalami ya. Dan banyak hal saya kira masalah. Baik. Halo. Pak Abiyadi, kan sebelumnya juga Ombudsman sempat menduga bahwa adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan tewasnya wanita ini. Tapi dari hasil sejauh ini terhadap pemeriksaan terhadap beberapa pihak, ini apakah semakin menguatkan adanya kelalaian dari pihak-pihak tertentu, Pak? Iya. Kita lihat ya, kita di awal memang sejak awal kita menduga bahwa dalam kejadian ini ada dugaan kelalaian ya. Itu sebetulnya kita lihat dari awal bahwa mulai dari konstruksi bangunan yang memang yang kita lihat memang tidak memberi jaminan keamanan dan keselamatan ya. Liftnya tidak layak.
ya bukan tidak layak istilahnya. Mungkin saya nggak tahu apakah ini sistemnya yang sudah begitu awalnya. Tapi yang pasti bahwa dengan konstruksi bangunan lift itu tidak memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna layanan ya. Ya karena kita lihat misalnya bentuk lift ini ya. Ini kan lift ini tidak lazim dari seperti biasa. Ada 2 pintu kan. Nah, pintu pertama yang sebelah kanan yang dihadapinya ini sekarang, itulah pintu pertama. Yang mestinya ini bukan pintu keluar, akses keluar di lantai 3. Tapi mestinya pintu keluar itu yang di belakangnya. Ya. Nah, tapi ya karena karena ini tidak lazim liftnya 2 pintu, pada akhirnya dia terjebak di sini. Dia menunggu di pintu itu di lantai 3, padahal sebetulnya itu bukan akses keluar. Itu adalah akses yang tidak bisa keluar, tapi ada ruang kosong di situ yang menyebabkan dia terjerumus ke bawah. Baik. Jadi ini salah satu bentuk dugaan kelalaian yang terjadi dalam bentuk lift ini ya. Jadi ada bahwa konstruksi bangunan ini tidak memberi jaminan keamanan. Seharusnya ini pintu lift nggak bisa dibuka. Karena ini lantai 3 di sini bukan akses keluar. Ini, Mas Renda. Baik. Pak Abiyadi, ini jika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap otoritas bandara, lalu PT Angkasa Pura Aviasi misalnya. Nah ini misalnya ditemukan adanya unsur kelalaian. Pak Abiyadi, ini apakah akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan? Sebetulnya kita berharap bagaimana mendorong upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bandara udara ya. Jadi nanti di laporan hasil pemeriksaan ombudsman yang kita terbitkan itu, kita lebih mengutamakan misalnya bagaimana supaya ada perbaikan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pelayanan di bandara ini, supaya terutama bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Itu. Yang kedua, mungkin kalaupun nanti ada misalnya dorongan untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak atau petugas yang diduga melakukan maladministrasi dalam kasus ini yang menyebabkan orang meninggal, itu nanti kita akan sampaikan kepada pihak yang itu yang berkaitan, yang punya yang punya kewenangan. Gitu. Baik. Dan jika ditemukan juga misal ada petugas atau oknum-oknum tertentu nih yang jelas melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kematian, ini apakah bisa berlanjut Pak menjadi kasus pidana dari hasil rekomendasi Ombudsman ini Pak? Nah itu saya kira itu menjadi kewenangannya pihak kepolisian dan aparat hukum ya. Jadi aspek pidananya biarlah ini kita serahkan kepada pihak aparat hukum kepolisian. Tentu kita mendorong, mengawasi bagaimana supaya pihak kepolisian supaya benar-benar melakukan penanganan ini dengan baik. Itu masalah. Baik, terima kasih Pak Abiyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI, perwakilan Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi TV One. Terima kasih Pak.